Terkait masalah pendaftaran tanah, khususnya pendaftaran pertama kali, prosesnya di sini adalah berupa pemberian hak atas tanah negara. Muhammad N. Aribowo selaku penata pertanahan menyampaikan pada Rabu 6 Januari 2021, karena di Kalimantan status tanah dianggap status tanah negara oleh negara. Bukan berarti bahwa tanah itu milik negara. Tetapi, dalam hal pemberian kewenangan untuk penguasaan tanahnya dan kepemilikannya diatur oleh negara. Itu yang dimaksudkan tanah negara. Aribowo juga menjelaskan untuk proses pendaftaran tanah pertama kali. Status tanah adalah dianggap status tanah negara oleh negara, Pak. Bukan berarti bahwa tanah itu milik negara, tetapi dalam hal pemberian kewenangan untuk penguasaan tanahnya dan kepemilikannya itu diatur oleh negara. Itu yang dimaksudkan tanah negara di situ. Nah, kemudian untuk proses pendaftaran tanah pertama kali, dalam hal ini pemberian hak, itu meliputi beberapa tahapan, Pak. Yang pertama adalah tanah itu diukur dulu, setelah diukur di sana ada namanya istilahnya kontradiktor delimitasi, artinya ada kesepakatan antar batas dengan batas, tidak ada sengketa, patok di lapangan terpisah, itu oke, clear, tidak ada masalah, tidak ada tumbang tindih, selesai peta bidang, Pak. Peta bidang, kemudian setelah peta bidang selesai, proses selanjutnya adalah permohonan SK untuk diberikan haknya. Permohonan SK ini selesai, nanti ada tim panitia, Pak. Tim panitia yang akan menimbang apakah antara subjek dengan objek tanah ini bisa diberikan hak atau tidak, atau jenis haknya apa yang bisa diberikan. Nah, itu nanti panitia itu yang menimbang dari segi aspek subjek dan objeknya, dari segi tata ruangnya, apakah sengketa atau tidak. Nah, itu dari situ. Kemudian setelah itu SK jadi, barulah didaftarkan, Pak. Didaftarkan SK itu untuk dijadikan sertifikat. Nah, itu setelah itu proses sertifikasi selesai sampai di situ. Secara umum seperti itu, Pak, gambarannya. Wasito selaku Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran menambahkan, pengaduan tentang Kampung Gurimbang hanya berupa informasi yang berkaitan dengan pengaduan, yaitu kelompok tani yang bersengketa dengan perusahaan tambang. Pengaduan pernah saya datang ke saya, pengaduan kaitan dengan kelompok tani yang bersengketa dengan tambang gitu. Nah, kalau itu ranahnya belum ada pada kami, karena mereka kelompok tani hanya sebagai penggarap dan belum memiliki sertifikat. Nah, itu jadi kami belum memberi penjelasan lebih mendalam, karena itu masih di bukan, artinya itu masih surat garapan, Pak. Surat garapan itu kan kewenangannya ada di Dinas Pertanahan. Tapi kalau biasanya permasalahan terkait dengan pengaduan, artinya tumpang tindih pada saat dilakukan permohonan hak, misalnya pengukuran diakui orang lain, nah itu ada sama kami. Jadi mereka langsung menyampaikan sengketanya. Nah, itu kan kami lakukan proses, artinya proses itu proses permohonannya akan kami hentikan terlebih dahulu, belum kami proses, harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu, Pak. Artinya itu bisa dilakukan melalui prosedur mediasi. Nah, itu yang kami utamakan. Kalau mereka juga masih belum puas, tidak ada keputusan dalam mediasi itu, bisa dilakukan ke pengadilan untuk menanyakan, ada mempertanyakan di situ siapa sih yang paling berhak atas bidang tanah itu. Nah, di situ, Pak. Jadi kaitan dengan tadi yang sudah disampaikan, itulah adalah prosedur permohonan sertifikat seorang. Tapi kalau terkait dengan permasalahan untuk yang di Gurimbang atau di itu, kami pernah dengar memang itu kaitan dengan permasalahan antara kelompok tani dengan perusahaan tambang. E-News akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan E-News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, E-News.
harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe, Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.